Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah fillah kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan yang sangat baik ini alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali, bertemu kembali pada majelis ilmu kajian subuh di bulan Ramadan yang diselenggarakan oleh Baitul Mal Bogor. Insya Allah pada kesempatan kali ini Al-Ustaz akan menyampaikan beberapa materi yang insya Allah juga menarik ya, yang berbeda dari yang kemarin. Semoga nanti di tengah perjalanan ada yang bisa bertanya. Jangan jangan sungkan untuk bertanya, bisa bertanya langsung atau bisa mengetik di layanan chat, biar mungkin canggung untuk bertanya. Baik Ustaz, untuk menyingkat waktu dan tempat, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Turun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi membahas topik-topik ringan yang berkaitan dengan puasa dan kehidupan sehari-hari. Masih membicarakan puasa karena pembahasan terkait puasa selalu relevan, apalagi di bulan puasa. Kita teringat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di dalam Al-Qur'an kaitannya puasa dengan teks yang sangat jelas, yaitu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan juga atas kaum-kaum sebelum kalian agar kalian bertakwa. Diwajibkan secara jelas berarti kita wajib berpuasa. Karena itu sebagaimana yang kita telah jelaskan dalam beberapa kesempatan, perlu untuk mengetahui makna dari puasa sekaligus apa yang disebut sebagai puasa itu sendiri. Kemarin kita juga telah membahas terkait dengan syarat sahnya puasa, yang mana puasa tidak akan bisa sah kecuali dengan terpenuhi beberapa syaratnya. Juga kita telah ketengahkan terkait rukunnya, yang mana pembentuk puasa, penyusunnya itu apa saja. Demikian juga hal-hal yang membatalkan puasa. Karena dengan menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasa kita akan bernilai ibadah karena juga sah dalam pandangan syariat. Ya, itu menarik kita ketahui karena kewajiban yang terkait dengan puasa adalah kewajiban 1 bulan sepanjang tahunnya. Jadi hanya 1 bulan dalam kurun 12 bulan ini wajib, maka kita perlu memperhatikan dengan baik bagaimana puasa ini ditunaikan. Ada satu pembahasan yang sepertinya masih belum kita bahas, kaitannya dengan syarat wajib puasa. Apa bedanya antara syarat wajib dengan syarat sah? Kemarin disebutkan syarat sah, harus muslim, kemudian harus berakal, artinya orang gila tidak sah berpuasa, harus suci dari haid, nifas, dan sebagainya. Demikian juga harus mengetahui bahwasanya waktunya itu memang wajib berpuasa, itu syarat sah. Sedangkan syarat wajib belum kita bahas. Syarat sah itu adalah syarat yang mana ketika terpenuhi baru sah kita mengerjakan puasa. Artinya tanpa syarat yang telah dipenuhi, maka puasa kita tidak dianggap sah, tidak mendapatkan pahala. Beda halnya dengan yang akan kita bahas pada pagi hari ini, kaitannya dengan syarat wajib. Artinya syarat wajib itu apa? Artinya syarat-syarat yang perlu dipenuhi terlebih dahulu agar puasa ini menjadi wajib bagi kita. Karenanya meskipun Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa, maka kita perlu lihat dulu, nggak semua orang wajib berpuasa. Tidak semua orang wajib berpuasa.
Ada yang tidak wajib berpuasa. Ada yang tidak sah berpuasa, ada yang tidak wajib berpuasa. Dua hal yang berbeda. Karena itu kita tidak bisa mewajibkan setiap orang kecuali mereka telah terpenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya apa saja, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian? Syaratnya yang pertama adalah dia juga harus muslim. Sebagaimana syarat sah dalam puasa itu adalah muslim, demikian juga syarat wajibnya puasa juga muslim. Orang kafir tidak wajib mengerjakan puasa dalam arti karena dia tidak sah. Ya, dia wajib berpuasa seorang muslim. Ada sebuah pertanyaan, Ustadz, bagaimana hukumnya jika orang itu murtad? Bagaimana hukumnya dia murtad? Sedangkan dia sudah beragama non-muslim. Awalnya muslim, kemudian menjadi murtad sehingga dia tidak meyakini kewajiban puasa otomatis. Maka di dalam syariat dia tetap menanggung dosa meninggalkan kewajiban puasa. Meskipun dia kalaupun berpuasa dalam keadaan murtad tidak sah. Karena dia tidak terpenuhi syarat sahnya. Solusinya bagaimana? Dia harus kembali ke Islam baru bisa berpuasa. Kalau tidak, selamanya dia akan terkena kewajiban puasa. Itu berat. Bedanya dengan misalnya orang kafir sejak asli belum pernah muslim. Non-muslim belum pernah muslim. Dia ketika masuk Islam, tanggungan-tanggungan sebelumnya tidak dibebankan kepada dia. Karena al-Islam ya jubbu maqoblah. Islam itu bisa memangkas dosa kewajiban sebelumnya. Semacam dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala yang mana orang non-muslim yang masuk Islam seluruh dosa-dosa sebelumnya dihapuskan seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa sama sekali. Kayaumi waladathu ummuh. Seperti hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya sehingga dia tidak menanggung dosa sama sekali. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sekaligus kawan-kawan di sini, bahwasanya puasa itu wajib sama Islam. Yang wajib adalah muslim. Itu penting untuk diketahui. Kemudian syarat wajibnya lagi yaitu dia harus mukallaf. Dia harus sudah balik. Dan dia harus berakal. Mukallaf itu al-balighul aqil, orang balik yang berakal. Artinya orang yang belum balik dia tidak wajib berpuasa. Ya, seperti yang telah kita jelaskan juga. Orang yang gila juga dia tidak wajib. Kalaupun dia mengerjakan puasa, puasanya juga tidak sah. Dia tidak wajib sekaligus dia tidak sah mengerjakan puasa. Namun Ustadz, bagaimana solusinya kalau anak kecil nggak kita perintahkan untuk berpuasa, nanti dia ketika sudah balik dia tidak bisa berpuasa. Maka ada solusinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sholat, memerintahkan kepada orang tua agar dia memerintahkan anaknya ketika berumur 7 tahun untuk melakukan sholat. Diperintahkan aja. Namun ketika dia tidak mengerjakan sholat di umur itu tidak masalah, yang penting diperintah dulu. Ketika berumur 10 tahun, maka dia orang tua ini boleh memukul anaknya dengan pukulan yang standar saja, tidak melukai, ketika dia meninggalkan sholat. Artinya ada perintah secara spesifik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar mulai diperintahkan sejak umur 7 tahun. Kemudian juga diperintahkan sampai umur 10 tahun agar terbiasa menjalankan kewajiban-kewajiban yang berulang di dalam agama. Sehingga para ulama mengatakan demikian juga sholat yang wajib ini maka dianalogikan juga puasa. Para ulama mengatakan anjuran untuk melatih berpuasa dimulai sejak 7 tahun. Bahkan sekarang itu anak kecil juga mulai dianjurkan. Karena anak kecil itu tidak perlu diperintah sebenarnya. Dia akan mengikuti orang tuanya
orang tuanya puasa, maka dia ikut puasa. Kalau dia tidak berpuasa, maka dia diperintahkan umur 7 tahun, tapi tidak boleh dipukul. Tidak boleh, diperintahkan saja. Namun kalaupun tidak tuntas, tidak masalah. Makanya di antara kearifan lokal kita yang sering kita bahas juga, bahwasanya orang tua kita sering, ayo anak kecil berpuasa sampai duhur saja, puasa zuhur, kemudian puasa asar. Itu sebenarnya bukan puasa, tapi itu melatih agar fokusnya mereka, melatih kesiapan mental mereka untuk tidak makan sampai terbenam matahari. Karena itu diperintahkan sejak umur 7 tahun, kemudian kalau umur 10 tahun belum berpuasa bisa dipukul dengan pukulan yang standar, tapi tidak sampai melukai. Karena sebagaimana juga sholat, maka puasa juga demikian, kata para ulama. Jadi syarat wajib yang kedua itu harus mukallaf, harus balik dan berakal. Anak kecil tidak wajib berpuasa, orang yang tidak berakal tidak wajib berpuasa. Kemudian apalagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, syarat wajib yang lainnya adalah dia harus mampu berpuasa. Kalau tidak mampu berpuasa, maka dia ada ayatnya di dalam Al-Quran, dia bisa membayar fidyah. Dia bisa membayar fidyah. Untuk orang yang sangat tua renta ya, atau untuk ibu-ibu hamil. Nah, ibu-ibu hamil oleh para ulama disebutkan begini perinciannya. Ibu hamil yang sedang menyusui, maksudnya bukan ibu hamil menyusui, ibu-ibu yang sedang menyusui, juga ibu hamil sih sebenarnya. Andai kata dia berpuasa, dia khawatir atas anaknya, maka dia cukup membayar fidyah saja, tidak perlu untuk mengganti puasa. Kebalik ya, mohon maaf. Andai kata dia khawatir anaknya saja, maka dia tetap wajib mengganti puasa. Beda halnya dengan ketika dia tidak mampu berpuasa karena dia khawatir atas keselamatan dirinya karena dia nggak kuat sekaligus anaknya, maka dia tidak wajib mengganti puasa, hanya cukup membayar fidyah saja. Demikian juga orang tua. Itu kaitannya dengan mampu berpuasa. Pernah suatu ketika ada pertanyaan kepada guru kami ketika di Kairo dulu. Ada orang Muslim, tapi dia belum pernah menjalankan puasa selama belasan tahun. Karena dia dulunya orang yang suka tidak menjalankan ajaran agama, menyepelekan dan sebagainya. Di akhir-akhir dia merasa bahwasanya dirinya itu perlu untuk bertaubat. Padahal sebenarnya aturan di dalam fikih, orang yang meninggalkan puasa, dia tidak mengkodoknya selama 1 tahun, maka dia wajib berpuasa sekaligus menggantinya itu di tahun berikutnya, sekaligus dia per harinya tidak berpuasa wajib membayar 1 mud makanan tiap harinya. Jadi dia wajib berpuasa, kemudian puasa double ya, otomatis ya. Puasa 1 bulan untuk tahun berikutnya, sekaligus 1 bulan untuk tahun yang sebelumnya karena sudah masuk ke bulan Ramadan berikutnya. Kemudian dia wajib membayar fidyah. Double, jadi ditambahi fidyah. Kafarat, namanya kafarat. Ya. Nah itu ada pertanyaan. Dia sudah belasan tahun. Kalau ketinggalan 1 tahun, maka dia membayar double. Kalau ketinggalan 2 tahun, dia juga membayarnya 2 kali lipat. Sehingga puasanya juga 3 kali lipat. Sehingga guru kami mengatakan, ini orang tidak akan mampu berpuasa. Karena dia sudah belasan tahun, artinya dia double-double tuntas. Pokoknya sekarang wajib berpuasa dan dia wajib membayar fidyah atau kafarat tadi. Adapun puasanya sebenarnya tetap wajib ditunaikan karena dia meninggalkan puasa berkali-kali,
tapi tidak mungkin dia laksanakan, maka semampunya dan terus beristighfar. Karena sebenarnya kewajiban sebenarnya. Jadi berat, jangan sampai meninggalkan puasa, kemudian ada satu harinya atau 2 harinya atau bahkan 1 bulan puasa tidak dikerjakan sampai di tahun depan datang Ramadan lagi. Itu sangat berbahaya. Dosanya dosa besar karena termasuk rukun iman, rukun Islam. Maaf. Ya, itu mampu. Kaitannya dengan syarat wajib yaitu mampu. Ada lagi syarat wajib yang lain yaitu apa? Yaitu tidak sakit atau dalam arti apa? Dalam arti dia itu kuat menjalankannya karena bukan sakit. Sakit apa? Sakit yang kata dokter kalau dia puasa maka dia akan semakin sakit atau penyembuhan penyakitnya akan semakin lama. Maka ini oleh para ulama dikatakan dia tidak wajib berpuasa meskipun dia tetap nanti wajib menggantinya di bulan berikutnya atau di bulan yang lainnya. Ya. Demikian. Ada lagi satu syarat yang disebutkan di dalam Quran secara sharih. Di dalam Al-Quran dikatakan, "Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapapun di antara kalian yang sakit atau dalam bepergian, itu disebutkan sebelumnya juga, atau dalam bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia wajib mengganti beberapa hari di bulan lainnya. Lah bagaimana? Jadi adalah orang yang bepergian. Karena syarat wajibnya berpuasa itu harus dia menetap di suatu tempat. Artinya tidak dalam kondisi bepergian. Lah bagaimana Ustaz? Kita kan punya kerjaan, misalnya kerjanya di Jakarta, tinggalnya di daerah Bogor yang ujung. Itu kan juga bepergian kan? Karena jarak bepergian itu 82 km. 82 km. Kira-kira 2 jam lah, 2 jam, 2,5 jam. Perjalanan normal. Itu bagaimana Ustaz? Jadi begini, yang disebut, yang dianggap sebagai bepergian adalah ketika dia bepergiannya sebelum fajar. Jadi waktu setelah maghrib sampai sebelum fajar, sebelum subuh, itu dia mulai bepergian. Baru itu dianggap bepergian yang tidaklah wajib dia berpuasa ketika hari itu. Namun kalau dia bepergian tapi memulai perginya, safarnya yang 82 km itu mulainya setelah fajar. Dia jam 7 baru berangkat. Kemana? Ke Jawa. Maka hari itu dia tetap wajib berpuasa. Kenapa? Karena dia melaksanakan safar ketika dalam posisi puasa. Yang disebut tidak wajib berpuasa di hari itu adalah ketika dia memulai perjalanan sebelum masuk waktu puasa. Puasa itu kapan? Puasa itu setelah fajar sampai matahari terbenam, masuk waktunya maghrib. Jelas ya? Jadi yang disebut orang yang tidak lagi wajib berpuasa meskipun dia wajib menggantikannya di bulan berikutnya, yaitu orang yang musafir. Artinya orang musafir yang bepergian sebelum masuk mengatakan bahwasanya andai kata dia tidak mengambil namanya rukhsah, keringanan ini, dia tetap memilih berpuasa karena puasanya ini sudah terbiasa. Bahkan kalau dia mengganti di bulan berikutnya, maka akan terasa lebih berat karena tidak banyak kawan yang berpuasa. Maka itu lebih baik. Tetap dia menguatkan diri untuk berpuasa dalam keadaan dia safar. Ya karena memang dalam momen-momen yang semua orang berpuasa, kita terbantu untuk kuat berpuasa. Bedanya dengan orang lainnya makan, kita berpuasa sendiri itu sangat berat. Karena itu para ulama, kalaupun kuat, ya tidak ada masalah.
Jadi demikian syarat wajibnya berpuasa. Tidak semua orang itu wajib berpuasa. Tidak wajib, meskipun boleh tetap berpuasa tapi tidak wajib. Itu orang muslim syaratnya, kemudian dia mukallaf, dia sudah balik dan berakal, kemudian dia mampu. Ya, mampu berpuasa itu ada kalinya karena dia kuat fisiknya atau karena dia tidak kedapatan hal-hal yang tidak membuat dia wajib seperti haid dan nifas. Kemudian dia harus sembuh, dalam arti dia sehat, badannya, fisiknya. Dan juga terakhir dia harus dalam keadaan menetap, artinya tidak dalam perjalanan. Perjalanan itu seperti yang saya terangkan, ada batasnya. Tidak semua perjalanan di keluar rumah itu dianggap sebagai perjalanan yang boleh tidak berpuasa. Para ulama menyebutnya bahwasanya perjalanan itu adalah perjalanan yang jauh, yaitu yang minimal jauh, yaitu perjalanan yang boleh untuk mengkosor sholat, menyingkat sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Perjalanan itu menurut mazhab Syafi'i perhitungannya kira-kira 82 km. Kalau jalannya itu 82 km, maka itu sudah dianggap safar, bepergian jauh yang boleh mengkosor sholat. Jadi sholat di dalam perjalanan safar ini yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat lebih baik. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama tu'ta azaimuhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah keringanan Allah Subhanahu wa taala. Allah suka rukhsahnya diambil, keringanannya diambil sebagaimana azimahnya, kewajiban aslinya itu juga diambil. Kalau ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan qasar salat, maka ambillah, itu justru lebih utama kata para ulama. Karena itu adalah hidangan Allah, pemberian Allah, karena itu kita boleh mengambilnya. Bedanya dengan kaitannya dengan puasa tadi, bepergian kemudian dia memilih untuk tetap berpuasa. Itu lebih utama berpuasa. Tapi kalau mengkosor sholat karena tidak meninggalkan sholat, hanya mengurangi rakaat sholat, itu lebih utama. Ada bedanya di sini. Jadi demikian, itu adalah syarat wajib berpuasa. Jadi tidak benar anggapan bahwasanya semua umat muslim itu wajib berpuasa di bulan Ramadan. Harus terpenuhi syaratnya dulu. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian karakter dari agama Islam. Agama Islam itu ketika mewajibkan sebuah ibadah, maka dia menyiapkan, menentukan syarat dan rukunnya. Tidak semua yang wajib itu wajib dilaksanakan semua orang. Karena ada syarat dan rukunnya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, dia gugur kewajiban itu. Bukan dianggap kita menggugurkan kewajiban. Tapi memang secara sistem otomatis dia gugur. Kenapa? Karena memang tidak terpenuhi syaratnya. Banyak kejadian-kejadian kita sehari-hari, orang itu salah paham terkait agama. Zakat misalnya. Zakat itu wajib dan itu ibadah. Tapi ada syaratnya. Orang miskin nggak wajib zakat. Zakat harta misalnya. Nggak wajib. Demikian juga puasa. Ada syarat wajibnya. Orang yang tidak terpenuhi syarat wajibnya tidak wajib berpuasa. Karena agama ini agama yang dibangun dengan rasionalitas. Argumentasi sekaligus rasionalitas. Puasa juga demikian, syarat wajibnya adalah orangnya dia mampu. Tidak mungkin Allah mewajibkan orang yang tidak mampu berpuasa untuk berpuasa. Pasti ada solusinya. Semua ajaran agama ketika tidak ada solusi berarti itu bukan ajaran agama. Bisa jadi itu opini. Banyak orang sekarang itu memberikan opini terkait agama padahal tidak memiliki argumentasi dan referensi yang kuat. Banyak orang mengadakan acara-acara, seminar, dan sebagainya, tapi dia berbicara bukan soal Islam, tapi opini dia tentang Islam. Ini sebenarnya yang perlu disadari oleh orang-orang. Karena kaitannya dengan ajaran-ajaran seperti ini sudah ada ilmunya, sudah dijelaskan para ulama,
dan juga sudah sering dibahas oleh guru-guru kita dan para kiai kita. Karena itu perlu kita memahami persoalan-persoalan ibadah ini dengan tepat, dengan jelas, agar semua hal yang kita kerjakan, terutama di bulan Ramadan, memiliki nilai ibadah dan memiliki landasan yang kuat agar kita bisa mengamalkannya. Baik, demikian. Barangkali ada pertanyaan, silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian bertanya. Baik, di session pertama ini kita akan buka pertanyaan yang terkait dengan masalah syarat sahnya puasa dan berkaitan pula dengan safar. Silakan, mungkin ada yang bertanya, bisa bertanya langsung atau melalui chat di session pertama ini. Baik, bila belum, ini akan dilanjutkan lagi kepada Ustaz. Enggak, Ustaz. Kita akan buka lagi nanti di session yang kedua. Baik, jadi saya ingin melanjutkan bahwasanya semua ajaran agama kaitannya dengan terutama rukun Islam ini merupakan ajaran-ajaran inti di dalam agama. Di dalam hadis Jibril dikatakan buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Dibangun Islam ini dibangun artinya rukun Islam itu dibangun dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini penting. Wajib sholat, wajib. Zakat wajib. Puasa wajib. Haji juga wajib. Syahadat otomatis kan sudah pertama. Namun semua kewajiban ini tidaklah wajib bagi semua orang. Itulah rasionalitas dalam agama. Yang menariknya demikian. Kita katakan wajib haji. Tapi haji membutuhkan biaya. Membutuhkan keamanan, stabilitas politik, stabilitas keamanan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala itu sendiri yang menegaskan, misalnya man istata'a ilaihi sabila, orang yang wajib haji itu adalah orang yang mampu untuk ke sana. Mampu itu berbentuk materi, berbentuk situasi juga. Seluruhnya demikian. Demikian juga sholat. Sholat itu juga yang wajib bagi siapa? Enggak semua orang wajib sholat. Anak kecil tidak wajib sholat, yang belum balik tidak wajib sholat, ya. Demikian juga zakat. Zakat juga demikian ada syaratnya. Jadi mulai dari sekarang, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, dan semua pendengar di sini mulai membiasakan diri bahwasanya setiap hal kewajiban di dalam agama itu selalu memiliki syarat, selalu memiliki rukun. Semua hal kaitannya dengan ibadah di dalam agama itu selalu punya syarat. Sebutkan semua hal di dalam agama itu pasti ada syaratnya. Kalau tidak ada syaratnya, pastikan itu pasti bukan ajaran agama. Itu opini saja. Jihad wajib, tapi ada syaratnya. Kalau orangnya jauh, tidak masuk ke negara kita, jaraknya lebih dari masafatul qasri, jarak yang boleh mengqasar sholat, ada syaratnya. Harus mendapatkan izin orang tua. Ya. Terus kemudian dia harus tahta liwa, dia harus di bawah komando pimpinan negara. Itu ada syaratnya. Kalau musuh sudah menyerang negara, jaraknya kurang dari masafatul qasri, jarak di qasar sholat, itu tidak. Semuanya wajib untuk berjihad. Itu jihad. Jadi orang itu banyak membicarakan soal jihad misalnya, ini misalnya. Tapi orang nggak jelaskan juga ada syarat dan rukunnya. Sholat juga demikian, zakat kemana-mana zakat wajib, zakat wajib, zakat wajib. Tapi diterangkan dulu yang wajib apa, apakah sudah harus terpenuhi nisabnya. Orang miskin tidak mungkin dipotong gajinya untuk zakat. Sudah susah malah ditambahin susah. Kalau ini tidak diterangkan, nanti banyak orang protes. Ajaran apa ini menyusahkan masyarakat misalnya. Sudah kewajiban pajak, kena zakat, padahal dia miskin, gajinya di bawah UMR. Ya kan? Seperti itu. Demikian juga puasa, demikian juga haji. Puasa juga demikian. Maka perlu untuk diperhatikan. Maka mulai dari sekarang, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kawan-kawan yang mendengarkan ini perlu untuk
diingat-ingat terlebih dahulu. Semua kewajiban di dalam agama memiliki syarat dan rukun. Tidak semuanya wajib bagi semua orang. Tidak semuanya wajib menjalankan ibadah demikian. Karena Allah tidak mungkin mewajibkan sebuah ibadah yang itu justru memberatkan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah memberikan taklif, beban kepada orang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Karena itu malah mulai terbuktikan, mulai zaman sekarang terbuktikan bagaimana puasa itu justru menyehatkan. Rasul mengatakan, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Ya kan ya? Banyak orang protes, misalnya orang-orang yang kurang beriman protes. Kenapa Allah mewajibkan puasa? Padahal puasa itu memperberat diri sendiri. Bukankah ajaran agama Islam katanya itu sesuai dengan ajaran setiap zaman, ruang dan tempat, ruang dan waktu. Soleh likulli zamanin mau makan. Sekarang kan zamannya produktivitas. Orang perlu kerja keras untuk menjadikan negaranya maju. Namun kenapa ada syariat-syariat berpuasa? Justru menurunkan produktivitas. Ya, artinya agama Islam menjadi biang kemunduran. Itu anggapan sebagian orang yang kurang beriman. Padahal sebenarnya itu terbuktikan dan bahkan terbantahkan klaim-klaim atau statement seperti ini. Banyak studi-studi kesehatan mutakhir yang jelas menegaskan bahwasanya puasa itu memiliki efek yang luar biasa dari sudut pandang bahkan kesehatan sekalipun. Karena tidak makan, tidak minum dalam rentang waktu tertentu itu justru akan memicu tubuh itu mengeluarkan zat-zat yang mana itu akan membunuh biang-biang yang menjadikan penyakit kanker dan sebagainya. Itu banyak studi yang telah mengatakan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tegas, padahal Rasul itu bukan seorang dokter, tapi seorang nabi yang diberikan mukjizat. Sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Banyak bahkan penyakit-penyakit zaman sekarang itu yang para dokter mengatakan bahwasanya di antara obatnya adalah tidak makan, tidak minum. Ya, jadi itu menarik. Menariknya ajaran agama itu ada syaratnya, ada rukunnya, ada rasionalitasnya, ada argumentasinya. Agar apa? Agar kita bisa menjalankannya dengan tenang. Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta dan Allah memberikan rahmatnya kepada kita seluruhnya, menegaskan di dalam Al-Quran bahwasanya taklif tidak mungkin diberikan lebih dari kadar kekuatan. Karena itu hal-hal yang memberatkan, yang tidak mungkin, tidak common sense itu pasti biasanya apa? Biasanya tidak terpenuhi syaratnya. Karena itu syarat penting untuk diperhatikan agar kita menjalankan agama dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menimbulkan kecurigaan oleh orang. Tidak ada manfaatnya kita mengerjakan misalnya ibadah tertentu, namun syaratnya tidak terpenuhi, rukunnya tidak terpenuhi, nanti akan menyebabkan efek yang muncul belakangan, yaitu kaitannya dengan pandangan orang terhadap Islam itu sendiri. Nanti muncul Islamofobia dan sebagainya. Semua hal, miskomunikasi, misunderstanding terkait dengan ajaran agama itu muncul dari awalnya karena penjelasannya tidak lengkap. Ya, jadi itu syarat wajib, rukun, syarat wajib, syarat sah, rukun dan sebagainya perlu kita terangkan kaitannya dengan puasa agar ibadah kita dijalankan secara mantap, secara bentuk yang meyakinkan dan membahagiakan semua orang. Saya pikir itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya baik, silakan. Ada yang mau bertanya? Ini ada satu titipan pertanyaan, Ustaz, melalui line Ya, WhatsApp. silakan. Pertanyaannya begini, bagaimana bila seseorang namanya melakukan perjalanan jauh, tadi sampaikan atau misalkan melebihi batas apa namanya jarak yang 82 kilometer itu, tapi dia memaksakan untuk tetap berpuasa, namun di tengah jalan dia lemas sampai maghrib, benar-benar lemas. eh, itu bagaimana katanya ininya hukumnya seperti itu? Jadi begini ya.
Jadi memaksakan diri sendiri untuk tetap berpuasa padahal dia diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala itu tergantung diri sendiri. Sebenarnya begini, orang itu atau kewajiban-kewajiban agama ini eh, tergantung masing-masing sebenarnya. Tergantung masing-masing. Orang kalau sudah meyakini dirinya mampu, dia mampu. Dia meyakini bahwa dirinya nggak mampu, ya udah nggak mampu. Namun ada kalanya dia mungkin salah perhitungan. Dia pikir mampu, ternyata tidak mampu. Ya udah, nggak apa-apa. Dia ngambil rukhsah, yaitu dia tidak berpuasa ketika itu. Tidak berpuasa tidak ada masalah. Jadi Allah memberikan syarat seperti itu orang yang bepergian jauh, yaitu yang berangkatnya sebelum fajar, dia diberikan. Karena gini, rasionalitasnya orang yang bahkan berangkatnya itu sebelum subuh, itu berarti kan kemungkinan besar dia tidak akan sempat untuk sahur kan. Nah, kalau orang tidak sahur, kemungkinan juga pasti akan lemas. Kegiatan otomatis akan lemas. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan dispensasi orang ini. Dia tidak wajib berpuasa. Bisa digantikan di hari berikutnya yang dia lebih siap mentalnya, persiapannya. Namun kalau dia karena sudah terbiasa merasa dirinya mampu, ya silahkan. Ya silahkan. Tapi di tengah-tengah kok dia tetap ternyata nggak kuat, dugaannya salah, ternyata lemes sekali. Ya berarti dia ngambil saja rukhsah, ngambil saja keringanan, bahwasanya dia tidak puasa bulan atau hari itu. Ya, itu pentingnya. Jadi kadang kita itu perlu untuk mendamaikan antara diri kita dengan kewajiban agama, itu perlu untuk mendamaikannya. Tidak semua hal yang kita inginkan itu bisa kita lakukan, tidak semua hal yang kita bayangkan itu terjadi. Kalau anta turid, wallahu fa'alul lima yurid. Kamu berkehendak, tapi Allah yang menghendaki seluruhnya, yang bisa merubah rencana dan keinginan kita. Itu jawabannya. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Itu pertanyaan yang kedua ada di meeting chat, Ustaz. Boleh dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin Ya. tanya terkait dengan zakat orang yang berniaga, misalnya dia selalu infak atau sedekah. Gimana menghitung hisab dan kaulnya? Kadang ada kasus pas mau zakat hasil niaganya banyak untuk infak dan sedekah. Hatur nuhun. Itu ada aturannya ya. Kaitannya dengan zakat itu ada aturannya. Pertama gini, saya tidak akan menjawab secara detail karena itu nanti perlu penjelasan yang cukup panjang. Tapi begini, perniagaan itu juga dilihat barangnya juga dulu. Ada kalanya dia itu misalnya ada orang dia punya banyak ternak dan ternaknya itu hanya kambing dan sapi. Yang wajib dizakati itu hanya kambing dan sapi di dalam agama. Selain itu tidak wajib zakat. Tapi ingat, yang disebut kewajiban zakat ternak yang merupakan sapi dan kambing misalnya, itu adalah kewajiban orang yang memilikinya. Memiliki kambing dan sapi dalam jumlah tertentu. Memilikinya. Lah terus bagaimana Ustaz? Orang ini punya banyak kambing, punya banyak sapi, tapi bukan untuk memiliki, tapi diniagakan, diperdagangkan, sebagaimana kebiasaan orang-orang zaman sekarang. Punya banyak sapi, punya kambing, itu dibisniskan, bukan untuk dimiliki pribadi. Oh, itu babnya beda, masuknya beda. Itu masuknya zakat perdagangan. Yang tadi zakat ternak. Tahu nggak? Jadi kepemilikan barang ternak, yaitu kambing dan sapi, itu beda dengan kepemilikan untuk dagang dan kepemilikan untuk dimiliki saja, bukan untuk didagangkan. Karena zaman dulu banyak orang memiliki sapi, kambing ya untuk bukan didagangkan, kepemilikan pribadi. Maka itu ada zakatnya. Kalau orang zaman sekarang itu diniagakan, didagangkan, ya dia masuknya zakat perdagangan. Lah, kalau zakat perdagangan itu mencakup semua hal, baik itu barang yang disebutkan sebagai zakat, wajib zakat atau tidak. Apapun, jual beli tanah itu juga kena wajib zakat, zakat perdagangan. Jual beli buah-buahan juga wajib zakat. Ada juga zakat sendiri, yaitu kaitannya dengan zakat juru wastimar. Itu adalah dua komoditas saja kalau di dalam mazhab Syafi'i, yaitu kurma dan kurma yang kering ya.
kurma yang nggak terlalu kering, pokoknya bukan yang basah, pokoknya yang bukan basah, atau kismis, itu 2. Tapi kalau itu didagangkan, masuknya ke zakat perniagaan, beda lagi ceritanya. Ya, perhitungannya nanti bisa dijelaskan di kesempatan yang lain, perhitungannya bagaimana. Pokoknya intinya ada zakat perdagangan, itu masuk ke semua benda. Jual beli minyak goreng itu juga kena, jual beli apapun juga kena, ya kan ya. Ya, itu kaitannya. Ada lagi zakat fitrah. Zakat fitrah itu terkait dengan nyawa seseorang, terkait dengan nyawa seseorang. Pokoknya hidup dia kena wajib zakat fitrah, walaupun masih kecil, itu tetap kena zakat fitrah. Ada juga zakat emas dan perak, kepemilikan emas dan kepemilikan perak. Orang yang memiliki emas dan perak telah terpenuhi nisabnya, maka dia wajib zakat. Walaupun nggak didagangkan, dimiliki pribadi ya. Kecuali ada beberapa syaratnya, kecuali kalau untuk perhiasan, dan perhiasan otomatis kan jumlahnya tidak akan banyak. Jadi kalau ada orang memiliki emas misalnya, tapi untuk didagangkan, masuknya zakat apa? Zakat emas apa zakat niaga? Zakat niaga, bukan zakat emas. Jadi itu banyak. Zakat niaga hitungannya bisa pakai nisab emas atau bisa pakai nisab perak. Itu bisa, ada beberapa pendapat para ulama. Jadi demikian. Jadi intinya nanti perhitungannya gampang. Intinya gini, semuanya harus dikurangi dan sebagainya, kebutuhan dan sebagainya dikurangi, kemudian dia memiliki nisabnya sepanjang 1 tahun. Dalam arti walaupun dikurang-kurangi nggak ada masalah. Pokoknya di akhir haul itu nanti masih terpenuhi syaratnya, masih memiliki itu, maka dia wajib zakat. Di akhir tahun kok dia tidak terpenuhi nisabnya, maka dia tidak wajib zakat. Maka syarat utama atau yang membantu orang untuk bisa menghitung zakat niaga adalah dicatat kapan mulai pertama kali dia niaga. Dihitung. Oh, selama 6 bulan itu masih jumlahnya masih belum mencapai nisab, takaran minimal untuk wajib zakat. Dia nggak wajib. Ternyata di akhir tahun menjelang 1 bulan sebelum 1 tahun, ternyata sudah mencukupi itu setelah dipotong sebagainya. Ya, oh itu akhirnya dia wajib zakat. Itu ada hitung-hitungannya. Ya, tergantung. Jadi perlu ditanyakan secara detail niaganya apa dulu, nanti dilihat apakah itu kepemilikan atau hanya dagang dan sebagainya, perlu untuk didetailkan terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan jawaban yang tepat kaitannya dengan zakat. Zakat ini persoalannya agak rumit sebenarnya. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada misalnya. Baik, Kalau masih silakan. dibuka. Pertanyaan sesi yang kedua masih dibuka, yang terakhir kali sebelum ditutup dan diambil kesimpulan oleh Ustaz. Baik Ustaz, nampaknya belum ada. Silakan, mungkin mau ngambil kesimpulan. Oke, jadi demikian. Jadi apa yang kita terangkan ini kaitannya dengan puasa, dan tadi ada beberapa pertanyaan yang menarik ya. Karena itu kaitannya dengan sehari-hari kita. Nanti karena biasanya ini menarik, kenapa pertanyaan zakat itu sering. Jadi pertanyaan zakat itu sering muncul di bulan Ramadan, itu sering. Itu di mana-mana. Kenapa? Karena banyak orang kadang itu mulai sisi religiusnya itu muncul ketika bulan Ramadan. Atau alasan lain karena ingin mendapatkan pahala yang double di bulan Ramadan. Enak sekali misalnya dia itu membayar zakat di bulan Ramadan, sekaligus itu di bulan Ramadan, jadi pahalanya double. Karena melakukan kebaikan di bulan Ramadan, itu dilipat gandakan pahalanya, mengeluarkan zakat itu juga pahalanya beda lagi, sehingga ketika dilaksanakan pengeluaran zakatnya di bulan Ramadan, itu nanti akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Itu banyak terjadi. Dulu pengalaman saya ketika di Kairo misalnya, banyak orang-orang kaya di Mesir itu, kalau dulu kan, kalau di sana kan zakatnya itu sukanya dibagi secara langsung, nggak lewat lembaga. Mereka punya kayak kepuasan tersendiri membagikan uangnya itu personal. Orang kaya ngasih uang itu personal ke orang-orang. Itu biasanya dibagi ketika Ramadan. Karena mereka tahu kalau membagi ketika Ramadan, zakat perdagangannya disiapkan untuk pas Ramadan, itu nanti agar mendapatkan pahalanya double. Sekalian puasa, sekalian bersedekah, sekalian membayar zakat dan sebagainya. Itu menarik. Karena itu pertanyaan kaitannya dengan
puasa kaitannya dengan zakat itu sering ditanyakan di bulan Ramadan karena agar dikeluarkan sekaligus. Nah, itu menarik. Jadi apa yang bisa kita petik dari pelajaran pagi hari ini adalah puasa memiliki syarat yang wajib, syarat wajib puasa. Jadi tanpa terpenuhi syarat wajib ini orang tidaklah wajib berpuasa. Jadi perlu untuk ditegaskan ini, tidak wajib. Artinya kalau mengerjakan boleh, ditinggalkan boleh, tapi tetap wajib mengkodoknya, menggantinya di bulan yang lainnya. Itu adalah kaitannya dengan puasa, dan itu yang perlu dicatat lagi, saya tekankan poin kedua adalah semua kewajiban di dalam agama itu selalu memiliki syarat, selalu memiliki rukun. Jadi perlu untuk diperhatikan agar ibadah kita bisa sah, ibadah kita bisa terpenuhi secara yang kita inginkan, pahalanya secara lengkap, sehingga tidak menjadikan amalan kita justru opini kita. Karena banyak sekali konten-konten yang sebenarnya itu bukan konten agama, tapi opini tentang agama, karena pendapatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya. Sudah ya? Baik, Yang bisa jazakumullah khairan disampaikan. Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Dan alhamdulillah juga tadi sudah terkumpul dua pertanyaan yang menarik. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua, buat Bapak Ibu sekalian dan juga bagi saya sendiri. Insya Allah kita akan bertemu kembali besok di jam yang sama, 15 atau 5.20, dengan tema yang insya Allah berbeda dan menarik juga. Silahkan ajak kembali sanak saudara Handai Taulan untuk terus bisa mendengarkan kembali, mengisi kegiatan setelah sholat subuh hingga pukul 6 pagi. Saya sebagai host mengaturkan terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan juga Ustadz saya terima kasih, semoga sehat selalu. Sampai ketemu esok di jam yang sama. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.